Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walang tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdil qurun shibran bi shibrin zira'an bi zira'in al-hadits. Hadirin ikhwatu iman, para mujahid ilmu komunitas saham sahabat amal solih, terutama kepada kolega mitra kerja Ustadz Jejen dan juga kru saham yang memang sudah punya saham di dalam melakukan satu di antara sekian pendekatan untuk menciptakan satu di antara semangat di dalam berislam dalam format dan media yang out of the box, keluar dari kotak. Tentu bagi saya gerakan saham ini bukanlah barang baru karena kabarnya memang sudah saya dapatkan, tetapi qadarullah turut serta hadir di lokasi, mungkin takdir Allah baru berkehendak pada saat ini. Oleh karena itulah maka beruntung Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kebaikan dalam upaya kita meningkatkan derajat mulia di hadapan Zat yang Maha Kuasa melalui program diantaranya yang dikelola oleh sahabat amal solih ini. Yang kedua, perlu juga saya sampaikan masalah tema. Saya menganggap justru sangat tepat tema ini berkenaan dengan Ramadan. Itu juga salah satu cara untuk merekonstruksi, bahkan merepair. Sebab selama ini kalau berbicara Ramadan itu kesannya terjadi degradasi amal solih karena kesana leles. Yang asalnya ibu semangat dalam beramal solih gara-gara Ramadan ngedrop. Padahal satu di antara karakter Ramadan itu kenapa disebut dengan syahrul jihad. Ramadan itu bulan jihad, bukan bulan berleha-leha. Kenapa Bu? Karena hampir semua kemenangan umat Islam melawan kafir itu dilakukan di bulan Ramadan. Tak terkecuali peristiwa Perang Badar, di mana kekuatan Islam satu berbanding 3. Umat Islam 300, kafir 1000. Terbayangkan oleh Ibu dalam kondisi lapar, lemas, kekurangan air, angkat senjata 300 menghadapi 1000. Panasnya luar biasa kan? Nah jadi sekali lagi, ini bagian cara yang bagus bagi saya menghadirkan tema ini, Tarhib Ramadan. Kalau Tarhib Ramadan membicarakan kolak tos biasa, ngabuburit itu sudah biasa. Tapi sekali lagi ingin dikembalikan bulan Ramadan adalah bulan yang begitu beragam pintu kebaikannya, satu di antaranya persoalan syahrul jihad. Ramadan adalah bulan jihad. Inilah di antara catatan penting yang perlu saya sampaikan. Apresiasi kami terhadap teman-teman di Sahams ini juga antusias Bapak Ibu yang bisa hadir di tempat ini. Semoga setiap kiprah dan langkah tercatat dengan tinta emas malaikat, dan insya Allah setiap butir dan tanah di sini akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Moderator tadi sudah memberikan semacam kata kunci. Kenapa pembahasan Ghazul Fikri ini menjadi penting? Karena ada perubahan strategi dan arus yang dibaca oleh orang kafir dari perang secara fisik dan diakui seperti tadi yang disampaikan oleh Raja Louis bahwa melawan umat Islam secara fisik itu tak pernah terkalahkan. Bahkan Bapak Ibu, sering saya ingatkan, terutama ibu-ibu yang hadir di sini, karena sirah Rasulnya sudah hatam kan Bu? Halo, araya ya teh? Sudah hatam kan sirah Rasulnya? Siap, percayalah. Kitab Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir genep jilid ku ibu mah ditambul gitu. Dah ya. Lihat Bapak Ibu. Jadi tolong sebutkan kepada saya kapan dalam peristiwa mana umat Islam kalah perang karena musuh yang kuat. Saya ulangi, jangan berkedip, jangan bernapas. Tolong sebutkan dalam peristiwa mana satu contoh umat Islam kalah karena musuh yang kuat. Jadi tidak pernah ada kamusnya umat Islam kalah karena musuh yang kuat. Maka ada peristiwa umat Islam kalah bukan musuh yang kuat tapi umat Islam yang lemah. Maka inilah yang melatar belakangi adanya perubahan dari perang fisik menjadi perang dalam bentuk lain yang disebut dengan Ghazul Fikri. Secara sederhana kita mengartikan Ghazul Fikri itu dengan invasi pemikiran, perang peradaban, perang ideologi, tarik ulur keyakinan. Ini sekali lagi adalah perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh kaum muslimin dan harus menjadi energi serta nutrisi di dalam mengawal perjalanan hidup. Oke Bu? Jadi kurang lebih inilah secara sederhana yang disebut dengan Ghazul Fikri adalah penyerangan dengan berbagai cara terhadap pemikiran, ideologi, identitas umat Islam. Supaya umat Islam dirubah tanpa terasa. Saya ambil contoh Bu. Yang paling susah mengajak orang untuk hijrah dari zulumat ila nur, tapi orang sedang betah dalam kesesatan. Saya ulangi, mengajak orang berubah dari kesesatan menuju cahaya, tapi yang bersangkutan sedang betah dina kesesatan. Jadi Ghazul Fikri itu orang tidak dirasa sedang diperangi. Paham Bu? Luar biasa Ibu. Paham Bu? Ini materi 2 jam karek 10 menit Ibu jol ngartikan pala linter, luar biasa. Bakatku pinter, komunitas saham semah gitu. Jadi orang diajak benar harus meninggalkan, dirasa berat. Nah ini justru dikafirkan ketika kita resep. Itulah diantara yang disebut dengan Ghazul Fikri. Oleh karena itu, maka Ghazul Fikri bukanlah sekedar mengajak. Ghazul Fikri bukanlah sekedar menyeru, tetapi suatu program yang dirancang secara terstruktur, sistematis. Cekang jejen mah lain program Tidagor. You know Bu program Tidagor? Saayana. Tetapi memang sudah demikian lama dirancang,
terutama nanti saya sampaikan beberapa hasil riset berkenaan dengan orientalisme, yaitu orang kafir mempelajari di mana kekuatan Islam dan di mana kelemahan. Melalui studi tentang Islam, maka orang kafir orientalis ini lebih hafal Qur'ana daripada ibu. Ibu makan 34 juz kan? Hafal Qur'annya. Nah, jadi ada orang kafir yang menguasai Al-Qur'an itu hafal 30 juz, 65 tafsir ditambul. Tujuannya untuk apa? Mencari kelemahan. Kemudian ada orang yang nanti hafal Sahih Bukhari, pakar hadis, Hongaria. Dia menguasai kutubus sitah. Oke, saya nggak akan nanya ke moderator atau pinter, ke ibu yang lebih pintar. Bu, bisa mewakili, tolong disebutkan kutubus sitah kitab naon wae. Anu teu tiasa ngajawab teu meunang uih. Tolong panitia dikunci. Oke, acungkan tangan siapa yang akan mewakili. Sebelum terjawab materi ini tak akan saya lanjut. Hukumnya wajib kifayah. Lamun teu aya pisan dosa kabeh. Silakan. Oke Bu, inilah Dewi Penyelamat. Bisa ke depan kalau tidak ada mic. Ada? Oke. Tolong sebutkan nama, domisili dan hobi. Gitu. Ya, sebutkan kutubus sitah berapa jumlahnya dan apa yang ibu tahu kitabnya. Oke. Luar biasa ibu, bener ya. Terus kejawab. Siap Bu? Ustadz pemitu lepatnya. Sebutkan nama. Ibu Kiki, Ibu Alhamdulillah Kiki Zakia. senior, punten teh teka tawis ti dia mah. Sadamin pun adik. Alhamdulillah. Pemitu lepat Ustadz kutubus sitah teh Imam Bukhari, Sahih Bukhari ya. Bukhari Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ibnu Majah, oke. Satu lagi. 6. Bukhari Muslim, Bukhari Abu Muslim, Daud, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ibnu Majah. Panitia tanggung jawab menyanyikan hadiah. Ya, terima kasih. Da simure menyebutnya cejaki ya. Oke, terima kasih Teh. Jadi lihat Ibu, inilah yang kita saja belum hatam, orang kafir sudah hatam. Berarti begitu seriusnya mereka mempelajari Islam untuk dicari kelemahan. Oke, ulangi ya. 1 Sahih Bukhari, apa Bu? Berapa jumlah hadisnya? Si Ustadz mah nanya gitu ke kami atau ditambul Bukhari mah 9.082 hadis. 2 Sahih Muslim. Yang ketiga Sunan At-Tirmidzi. Yang keempat Sunan Abu Daud. Yang kelima Sunan An-Nasai. Yang keenam Sunan Ibnu Majah. Plus di kemudian hari ditambah Musnad Ahmad. Itulah contoh Bu, kitab induk ajaran Islam di luar Quran. Mereka mempelajari. Sekali lagi, berarti Ghazul Fikri bukanlah program yang sambil lalu. Bukan program yang asal jadi, tetapi betul-betul program yang dirancang secara struktur, sistematis sampai disiapkan mujahidnya. Bahkan yang paling memprihatinkan Bu, mereka tak segan mengambil anak kiai seperti yang dilakukan ku si Kang Snuk. You know Bu Snuk? Orang Belanda yang sengaja dia jadi mantu kiai.
belajar Islam 7 tahun. Molotok Arab gundul siga ibu. Kitab-kitab pesantren kuning kitu kitab kuning itu dikuasai. Ini sekali lagi Bu, mereka serius untuk mengkafirkan kita. Padahal cek urang reka neraka, piraku urang ahli surga teu serius. Serius kan Bu? Serius Bu? Harus lebih serius. Begitu mereka demikian semangat dan betul-betul all out yang disebut dengan Ghazul Fikri. Tujuannya untuk apa? Tujuan Ghazul Fikri Bapak Ibu secara umum agar kaum muslimin itu tunduk dan mengikuti cara hidup mereka, sehingga mereka dapat melanggengkan kepentingannya untuk menjajah, untuk mengeksploitasi kaum muslimin dalam berbagai sumber daya, tapi umat Islamnya tidak sedang merasa. Oke, karena ini live streaming Bu ya, mumpung live streaming, nanti ke depan akan saya sampaikan beberapa contoh persoalan, misalkan PT Freeport, urusan nanti masalah Natuna. Itu bukan sekedar persoalan Aldu itu, you know Aldu itu, bukan sekedar Alpil Batiu. Itu persoalan politik, persoalan ekonomi mah satu di antara satu cangkangnya saja. Tetapi ada persoalan yang paling mendasar. 200 tahun nanti keluarga Rothschild, Rockefeller menguasai dunia. Mereka itu bukan sekedar pebisnis, tapi para mujahid. Oke, sekali lagi, bagaimana umat Islam dijajah tapi tidak dirasa. Semua potensinya dipreteli, diambil alih, maka semua kekuatan umat Islam itu dilumpuhkan. Maka nanti gerakannya ada berbentuk kebudayaan, gerakan ekonomi, dan ragam-ragam metode dan strategi yang nanti akan saya sampaikan maghrib. Sampai maghrib kan? Halo, bongana ngundang sim kuring pokoknya mah sampai maghrib, gembel-gembel aing. Oke ya, jadi sekali lagi inilah yang perlu dicatat apa? Bukan urusan mengkafirkannya, tos biasa itu. Tapi program terstruktur dan sistematis inilah yang menunjukkan mereka serius. Mereka bukan ecek-ecek, bukan program sambil lalu, tetapi betul-betul satu program yang dirancang seperti yang telah diingatkan oleh Allah dan Rasulullah. Ayatnya nggak akan saya bacakan, karena saya percaya ibu-ibu Sahams ini tadi hafalannya sudah 34 juz kan. Yang tadi saya sampaikan di awal, walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Nasrani dan Yahudi tak akan ridho sampai kamu mengikuti mereka. Bu, lihat Bu, orang murtad pindah agama gampil. Bahasa Prancis nama kajieung nu kitu mah gampil, terlalu kentara. Maka ayat ini jangan dimaknai ujug-ujug pindah agama. Mereka tetap berislam, mereka tidak pindah agama, tetapi ajaran Islamnya sudah tidak menjadi panglima. Mereka tetap muslim, tetapi ajaran Islamnya sudah tidak bertahta. Itulah yang disebut hatta tattabi'a millatahum. Oleh Nabi diingatkan, gerakan Ghazul Fikri ini walaupun muncul di kemudian hari istilah, tetapi sejatinya telah ada, sehingga Nabi mengisyaratkan la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta ta'khuda ummati bi akhdil qurun,
tidak akan terjadi kiamat sampai ada di kalangan umatku yang akan mengambil cara-cara yang dipakai oleh umat-umat sebelum kalian beberapa kurun ke belakang. Shibron bisibrin. Apa bu? Sejengkal demi sejengkal. Diroan bidiroin, sehasta demi sehasta. Sampai mereka nanti membawa kamu ke lubang biawak pun, la dakhaltumuhum, kalian pun ikut. Itulah yang dimaksud dengan gozul fikri yang telah diisyaratkan oleh Quran dan Sunnah, maha benar Nabi dengan segala sabdanya. Siap bu? Siap bu? Siap apa? Siap perang. Oke. Ini diantara contoh target yang dikehendaki dengan gozul fikri ini, yaitu terjadi keruksakan ketika umat Islam tidak yakin lagi benarnya pancaran sinar ilahi di dalam Quran Sunnah, yaitu ruksaknya akidah, ruksaknya akhlakul karimah, yang ketiga rusaknya muamalah, 4 ruksaknya pergaulan, 5 ruksaknya worldview, pandangan tentang hidup dan kehidupan yang kita sebut dengan pandangan sekuler. Punten pisan bu, mumpung live streaming, ada pernyataan keprihatinan. Ari tahajud rajin, ari urusan muamalah goreng patu. Itu bukan pernyataan apresiasi, tapi keprihatinan. Bukan kebanggaan disebut kusim kuring gitu teh. Ibu eta teh rajin cenah tahajudna, ngan ngomongkeun batur menikah uplek. You know uplek bahasa Jerman. Jadi hubungan vertikal dengan Allahnya baik, tapi hubungan horizontal secara manusia buruk. Tanpa dirasa berarti di dalam berislamnya ada dikotomi yang disebut dengan soleh personal tetapi tidak soleh sosial. Leket jeung Allahna, tapi dalam konteks muamalah inkar janji itu diantara contoh. Jadi entong dicarek lamun ibu sok resep ibadah, tetapi putuskan dengan satu kesatuan nilainya. Jadi teu bisa kabeh dimurtadkeun, minimal hiji dipelihara yang lain ruksa. Itu bu diantara contoh targetnya. Kemudian yang tidak kalah penting, memurtadkan umat Islam dengan menciptakan benalu, musuh dari dalam, yang kita sebut dengan disuburkannya aliran sesat menyesatkan atau dol mudil. Ini tantangan bagi komunitas saham, karena mereka yang tergabung di komunitas ini jangan dianggap orang ecek-ecek. Tidak sedikit yang bergabung misalkan di komunitas Lia Eden. Oke? Mumpung di dia ibu-ibu, ibu tong oleh kuliah Eden. Lia Eden ini sampai mengaku dia bercinta dengan Jibril. Ibu jeung saya bercinta, eleh ibu mah. Handap keneh. Sampai lahir putranya, diproklamirkan putranya itu Imam Mahdi. Tapi siapa yang bergabung di komunitas Nabu? Para doktor, profesor, jebolan universitas perguruan tinggi ternama, baik negeri maupun swasta. Cobi tinggal ibu. Itu tugas kita. Yang boleh jadi mereka enggan ke masjid, tetapi merasa nyaman dengan komunitas seperti ini, berarti tugas kita bagaimana menyelamatkan seperti mereka ini. Ibu, kemudian contoh lain Ahmadiyah. Ibu masih ingat sebelum India terpecah menjadi 3, masih bersatu sebelum jadi Bangladesh dan Pakistan. Maka dijajah oleh Inggris gagal.
Bagaimana supaya lumpuh? Dibuatlah benalu di dalam, yaitu diciptakan nabi palsu Mirza Ghulam Ahmad, sehingga umat Islam terpecah. Saat sudah terpecah umat Islam lemah, maka tak perlu senjata canggih diturunkan oleh Inggris untuk merebut India. Jadi Bangladesh, jadi Pakistan. Itu diantara contoh. Jadi aliran sesat ini bagian dari Ghazul Fikri, yaitu politik belah bambu. Cek orang suka leueur mah newak gajah ku gajah. Sebab newak gajah ku monyet teu bisa. Maka kudu ku gajah deui, bahasa kita namanya bilisani kaumihim. Itu diantara contoh bu yang disebut dengan wujud upaya memurtadkan, bagian dari program yang namanya Ghazul Fikri. Kemudian yang tak kalah penting contoh lain, yaitu gerakan liberalisme. Dari gerakan liberalisme klasik, yaitu yang sering diungkap di dalam Quran, seperti surat-surat Makkiyah, Madaniyah, surat Al-A'raf, surat Hud. Maka kita dapatkan gerakan liberalisme sudah diingatkan oleh Quran dan fakta sejarah yang menunjukkan liberalisme klasik, yaitu ada satu komunitas atau satu sosok di kalangan para nabi yang tidak mau tunduk atau tidak mau diatur oleh syariat Allah. Tersebutlah misalkan Samiri. Di zaman Nabi Musa tersebutlah Nabi Yudas. Di zaman Isa itu yang disebut dengan gerakan cikal bakal, gerakan liberalisme yang disebut dengan liberalisme klasik zaman Firaun perjaka. Oke bu, nah Quran mengingatkan bahwa gerakan ini tak akan pernah mati. Maka muncullah dalam ragam metode dan kemasan yang disebut dengan liberalisme modern. Misalkan ungkapan yang menyatakan otoritas ulama harus dilawan. Ulama bukan makhluk suci, maka ulama itu harus disejajarkan, sehingga agama tidak ada yang otoritatif. Tidak ada lembaga atau pihak yang punya otoritas, dianggap sejajar. Boleh siapa saja nanti menafsirkan secara bebas. Kemudian kitab suci tidak suci, akidah tidak sakral, syariah bisa dibongkar. Semua agama itu benar. Bahkan muncul ungkapan lain, lesbian muslimah, gay soleh, pelacur bertakwa, mujtahid homo, gigolo beriman, kumpul kebo syariah, pluralis bertauhid, kesolehan multikultural. Ini yang disebut dengan liberalisme modern. Nah karena sudah sampai jam 5, akhirnya kita sampailah pada pelajaran bagaimana strategi dan metode Ghazul Fikri yang mereka kembangkan, yang semula diawali oleh Jerman Timur 50 tahun kemudian, lalu diambil alih oleh Amerika. Oke. Pertama, strategi dan metode yang disebut taskik, yaitu berupaya menciptakan keraguan. Ibu tidak mau dikafirkan, minimal ibu jadi ada keraguan terhadap Quran Sunnah. Tidak harus ibu meninggalkan agama, tapi ibu mulai sanksi kebenaran wahyu suci bahwa Quran buatan Muhammad. Tekudu keluar. Kemudian juga pendangkalan akidah.
hal-hal yang harus menjadi fundamental, dasar bagi kita, kemudian kita tidak memiliki akidah salimah. Masuklah pemikiran-pemikiran takhayul, pemikiran-pemikiran yang sifatnya itu khurafat, supaya kita tidak lagi memiliki akidah salimah. Itu namanya metode dan strategi taskik. Kedua, metode dan strategi taswih, yaitu berupaya menghilangkan kebanggaan kaum muslimin terhadap agama. Jadi ibu nganggo bendera Persib, bangga. Persib nu ana, sim kuring mah Persis nu aing gitu kan. Jadi hilang. Nepi ka ibu nganggo kerudung tidak sedang dalam posisi pede. Tidak sedang dalam posisi ibu bangga, tapi ibu inferior asa era kucel. Kucel ende kumel. Asa turun derajat. Jadi era cenah make pakaian muslimah mah ribet. Tinggalan zaman, tidak modern misalkan. Itu diantara contoh taswih. Jadi umat Islam sudah tidak bangga lagi terhadap simbol dan identitas. Quran dihancurkan abaeda kertas. Masjid dibaledog, baiklah da bangunan cenah isuk pageto bisa nyieun deui. Gitu Bu. Nah jadi kita kehilangan identitas. Maka suatu saat penting kan nanti berkaitan dengan counter bagaimana cara melawan dalam konteks taswih, dikembalikan kepada kebanggaan akan Islam. Kolot kesana teh berislam mah kitu Bu. Santri asa teu afdol lamun budug teu budug. Dibuat dekil. Makanya satu di antara apresiasi saya ke Kang Jejen ngadamel SMK terobosan. Jadi kesana kumuh, santri teh budek, santri teh korengan, ganti suatu saat perlu untuk penyeimbang sayap, ada SDIT, SMPIT, ke depan itu contoh. Minimal naon Bu, nu asalna teu pede, begitu orang tampil sebagai desainer, make nu urang mah jilbabna wae oge adem, margi aya AC di jerona. Ini kan contoh Bu, upaya-upaya mereka melakukan taswih. Kemudian tadwib, yaitu pelarutan budaya dan pemikiran. Budaya Islamnya tidak dihilangkan, tetapi budaya itu masuk, disebutnya infiltrasi budaya. Merembes, secara tidak sadar digeser. Budaya-budaya Islami ganti dengan budaya-budaya kafir, tetapi dengan cara bercampur. Kemudian yang terakhir tagrib. Tagrib itu pembaratan dunia Islam. Yang dimaksud mendorong kaum muslimin agar menerima dan pemikiran dan budaya barat. Karena yang berbau Islam tadi dianggap ketinggalan, terlalu jumud, terlalu ketinggalan zaman, tidak up to date. Maka yang dari barat pokoknya mah pasti modern, pasti lebih maju, pasti lebih baik. Itu namanya tagrib. Jadi ada taskik, ada taswih, ada tadwib, ada tagrib. Paham Bu? Paham Bu? Araya teh halo. Luar biasa Ibu. Jam seberapa? Jam 2 masih kena bolotot. Sudah ya? Saya berikan catatan lain sebelum nanti bagaimana cara kita. Inilah contoh cikal bakal yang namanya Ghazul Fikri melalui gerakan orientalisme, yaitu belajar Islam langsung dari sumber, langsung dari pihak yang otoritatif, tapi tujuannya untuk membelokkan, bukan mencari kebenaran.
Dari situlah lahir Ghazul Fikri, tujuannya melakukan dekonstruksi ajaran Islam atau menghancurkan ajaran Islam, bangunan Islam yang telah kukuh, yang tegak, dibuktikan oleh sejarah, tak bisa dibantah oleh siapapun, maka itu harus dilakukan untuk diruntuhkan. Bagaimana Bu caranya? Kurang lebih dua secara umum. Pertama, masuk ke lembaga-lembaga pendidikan Islam. Nah, titik awal Bu gitu, seperti masuk ke UIN gitu Bu, dengan cara merubah bahan ajar, kurikulum. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, maka masuknya buku Islam ditinjau dari berbagai aspek. Yang menjadi buku wajib di tahun 73 itu sahamnya besar, merubah. Itu Bu. Dan hari ini terus berkembang di kurikulum sekolah. Oke, Ibu pernah menemukan ada perempuan boleh jadi imam tanpa dirasa di kurikulum imam wanita boleh jadi imam. Itu kesetaraan gender. Dimasukkan di fikih ikhtilaf, wacana fikih, padahal itu halus, tujuannya adalah kesetaraan gender. Sampai masuk nanti di kurikulum terbaru Bu, terutama 2014 waktu itu, yang kemudian terdeteksi oleh MUI dan para ulama kita, itu masuk Bu di pelajaran-pelajaran sekolah. Kemudian selain masuk melalui lembaga pendidikan Bu, kebijakan kurikulum lembaga juga membentuk opini publik masyarakat, cara pandang itu dibentuk juga melalui ormas. Maka ini dilakukan di tahun 60-an dengan cara membentuk grup elit yang disebut limited group di tahun 60-an. Maka mulai diproklamirkan oleh seorang tokoh cendekiawan itu di tahun 70-an. Maka think tank perencanaan dan perancangannya itu telah diawali di tahun 60. Maka di sini punten Ibu, dabongana ngundang simkuring jeung tema ini. Maka beres ini Ibu sudah harus punya corong media. Walaupun sekedar nge-upload menu syariah. Jadi Ibu ngupload kue apem syariah. Itu contoh, karena ternyata melalui media masyarakat dirubah tanpa dirasa. Yang kita sebut dengan cuci otak, membalikan pandangan. Itu sudah dilakukan dari tahun 60. 70 mulai di launching gerakan ini Bu. Yaitu masyarakat tanpa dirasa dirubah cara pandangnya, termasuk melalui media. Kemudian ini contoh Bu ya, yang kemudian membentuk masyarakat kita. Al-Quran bukan kitab suci. Al-Quran bukan labdon wa maknan dari Allah, tetapi kata-kata Muhammad. Al-Quran adalah rekayasa politik Utsman. Al-Quran adalah produk budaya Arab. Al-Quran masih meninggalkan sejumlah masalah mendasar. Maka apa solusinya? Harus dibuat Al-Quran edisi baru, yang disebut dengan edisi kritis Al-Quran. Kemudian dekonstruksi syariah. Perkawinan sesama jenis tidak dilarang oleh syariah. Maka syariah yang melarang harus dihapuskan. Ini pernikahan sesama jenis laki-laki, gay, ini lesbi. Kemudian imam perempuan boleh di jamaah laki-laki. Oke Bu, kemudian diterbitkan buku Tuhan izinkan aku menjadi pelacur.
Ini diterbitkan secara masif di masyarakat umum, bahkan untuk kalangan tertentu gratis. Oke Bu. Nah, saya belum sempat nih di Jogja, muncul di pesantren Waria, yaitu kitab kuning satu-satunya di dunia karya Waria. Jadi nu ngadamana al bencongu, kita berasa bencong. Itu tahun 2017-2018 selesai. Nah saya belum sempat karena kalau mau harus ke sana, waktu itu tim Sigabah belum sempat mau naik cetak. Keburu diprotes, tertunda, saya belum mendapatkan kabar lagi. Jadi kitab kuning karya Waria. Jadi ada khusus pesantren Waria di Jogja gitu Bu. Siap berkunjung Sahams? Siap berkunjung? Asli ya? Catat. Jadi Ramadan depan kita berkunjung. Ngayakeun acara daurahnya di Jogja. Siapkan? Bersama Waria, Raca Bencong. Anyir gope itu kan. Siap Bu ya? Nah kemudian contoh lain, akhirnya MUI mengendus gerakan-gerakan yang asalnya terselubung, kemudian mengingatkan kepada kaum muslimin. Di tahun 2005 dikeluarkan fatwa bahwa paham sekulerisme, pluralisme agama dan liberalisme bertentangan dengan ajaran Islam. Dan umat Islam haram mengikuti paham-paham tersebut. Kemudian juga dilakukan penistaan terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalkan di salah satu buku yang masif diterbitkan tahun 2005 berjudul Lubang Hitam Agama. Di situ di antara tulisannya mengandung penistaan terhadap agama, seperti agama bukan produk Tuhan. Agama adalah penjajah budaya dan pemasung intelektual. Agama mematikan akal dan nalar. Agama adalah sumber konflik dan pembawa bencana. Islam adalah strategi budaya Muhammad dan merupakan sinkretik campuran budaya Judaisme, Kristianisme, dan Arabisme. Penulisan bahasa Arab adalah Arabisme. Contoh lain penistaan terhadap Quran. Seperti kemaslahatan lebih diutamakan daripada ayat-ayat Tuhan. Umar ikut menciptakan Al-Quran. Teks Quran tidak asli. Nabi dan para sahabat adalah para pencipta Al-Quran. Al-Quran angker dan perangkap bangsa Quraisy. Dibuat oleh manusia dan bukan kitab suci. Al-Quran membelenggu kebebasan dan menciptakan tragedi kemanusiaan. Al-Quran saja bermasalah, apalagi kitab kuning karya ulama. Kemudian contoh lain penistaan terhadap nabi, sahabat, dan ulama. Misalkan Utsman pelaku nepotisme dan keliru membuat mushaf Quran. Jadi Quran teh gagal cetak, karya Utsman. Kemudian Nabi dan para tokoh non muslim seperti Gandhi, Luther, Bunda Teresa, Romo Mangun bersama-sama menunggu di surga. Gitu Bu, kisah heroik para nabi dan mujizatnya hanyalah dongeng. Nalar politik tirani dibentuk oleh khulafa ar-rasyidun. Para sahabat Nabi telah memperagakan politik Islam dengan sangat sempurna, mengerikannya. Itu contoh terhadap Nabi, sahabat, dan ulama. Sementara terhadap syariat Islam menciptakan gerombolan mafia dan anjing-anjing penjilat kekuasaan. Syariat Islam diskriminatif terhadap perempuan dan non-muslim.
Formalisasi syariat Islam bukan hanya utopis, bukan hanya hayalan, tapi juga tirani. Kemudian ancaman datang lain dari Neo-Rafidah, Syiah abad baru, gaya baru. Ini seperti dikutip di beberapa buku yang telah terbit. Maka kita dapatkan ancaman dari ekspansi ideologi Syiah gaya baru, Bapak Ibu. Ini yang menjadi gerakan global yang akan menyerang agama. Di situ terjadi penyimpangan pokok-pokok agama, bukan saja urusan fikih, tetapi sudah menyentuh persoalan yang paling mendasar, rukun iman, rukun Islam. Kemudian akal. Ada terjadi proses indoktrinisasi, membentuk keyakinan menyimpang, merekrut pengikut ideologi imamah, karena semua ajaran itu sumbernya adalah masalah kepemimpinan. Ajaran-ajaran yang lain itu produk turunan, maka menjadikan iman kepada imam rukun iman, dan imamnya tak boleh di pemilihan antar RT. Tidak boleh lewat pemilu karena titah dari Tuhan. Tos aya di Lauhul Mahfuz yang disebut 12 imam. Kemudian berkenaan dengan jiwa, berkenaan dengan harta, termasuk urusan nanti masalah keturunan dengan masifnya nikah mut'ah yang disebut dengan zina terselubung, zina legal sesuai dengan kontrak yang disepakati. Itu diantara contoh ekspansi melalui gerakan Syiah abad modern. Oke Bu ya. Nah yang terakhir, MUI kemudian juga memberikan panduan untuk memfilter, memberikan rambu-rambu, dan tentu paling tidak ini menjadi pegangan bagi umat Islam di seluruh Indonesia dalam konteks menguatkan hubungan antar ormas Islam. Maka di sini perlu menjadi agenda menghadapi Ghazul Fikri, karena tak bisa dihadapi oleh individu, tak bisa dihadapi oleh orang per orang, tak bisa dihadapi hanya sekedar musiman. Tetapi saya percaya dengan ibu-ibu yang hadir di sini, insya Allah Ghazul Fikri esok lusa tak akan berkembang di bumi pertiwi. Siap Bu? Asli ya? Siap ya? Pertama, pengalaman di lapangan. Gerakan Ghazul Fikri ini, satu, melalui kultural. Yang kedua, bagaimanapun kultural perlu didukung oleh kekuatan struktural, maka pasti jalur politik dan kekuasaan mereka tempuh. Sehingga Ibu punten, maka perlu disiapkan memang orang-orang yang melek urusan politik, tapi betul-betul dalam konteks berjuang. Maka saya ingin Ibu punya tadi perwakilan di DPR, orangnya yang betul-betul dia punya kemampuan dan tekad lahir batin. Ulah kia bab urusan pemilu, jauh nyalon, tiba-tiba ka Ibu minta izin. Tapi ku Ibu disiapkan ti ayeuna. Sok sajajan seleksi peserta saham. Ibu, tak Ibu masuk misalkan di PAN. Ibu masuk di PBB, Ibu masuk di semua partai. Tapi ini ceknya perjuangkan. Didukung ku saham di mana-mana. Supaya apa? Maka harus ada orang yang memperjuangkan. Berat-berat Bu lamun di DPR pusat.
Misalkan tina berapa 560 orang, berapa yang paham tentang gerakan ini dan siapa yang peduli? Maka terkadang tidak tahu tiba-tiba ada kurikulum pendidikan terkontaminasi. Teka baca ke urang Bu, masuk di KUKM, yaitu eksploitasi sumber daya alam. Diperlemah misalkan Bu pribumi, itu entong cukup ku berteriak kungkul Allahu Akbar dan eta mau mal beres. Ibu jol ngebakar ban di jalan, emang selesai moal Bu nu eta. Sanajan ibu takbir 30 kali, tidak jujuk-ujuk jol ancur, maka perlu kita membangun hubungan dengan orang-orang yang paham dalam dunia politik, betul-betul punya komitmen, maka bukan sekedar gerakan satu musim rek pemilu rame kececes, bukan. Tetapi ini bagian jalan dakwah seperti yang telah dirintis dan dikembangkan oleh orang tua kita Buya Nasir, Pak Isa Ansori. Betul-betul kita menjadi agenda, bukan sindrom musim. Urang mah masih kena musiman gitu Bu. Tinggal wita naon ti RT kene. Ibu mah inget ke RT lamun naon? Emot naon namun ka RT? KTP kan? Batur mah direbut di RT kene. Jadi pemilihan RT kuduku saya, kuduku tim urang, peduli sampai semua struktur di tingkat RT ke staf ahli wakil presiden. Itu yang kami alami tahun 2016 kasus dengan Kang Jalal itu. Yang direncanakan ada diskusi di Istana Negara. Hanya oleh satu orang. Dan orang liberalnya dalam tanda petik Pak Menteri sampai diancam. WhatsApp-nya saya dapatkan. Kalau Pak Menteri memberikan ruang diskusi sama dengan memberikan panggung pada Wahabi. Dan gerakan radikalisme. Itu contoh Bu. Padahal segelintir orang dari sekian banyak karyawan, tetapi sampai berani seperti itu. Urang mah tadi begitu pas kapilih ketua RT nu teu balik kakara ngambek. Ari keur prosesna hare-hare. Siapkeun ti ayeuna budak ibu, jang cek ustad kudu berjuang. Ujang ti ayeuna kudu jadi ketua RT. Tong hayang heula jol tadi gubernur aya RT we teu ngalaman. Siap Bu? Siap naon? Jadi ketua RT. Ini contoh kepedulian karena sekali lagi gerakan Ghazul Fikri selain tadi gerakan kultural tidak mungkin tanpa ditopang gerakan struktural, yaitu sumbu-sumbu kekuasaan. Maka kita perlu membangun relasi, kita perlu bersilaturahmi, kita perlu berkoordinasi. Seperti apa gambaran undang-undang ke depan yang dapat bahaya bagi umat Islam. Itu Bu, siap Bu? Contoh ya. Jadi saya nanti PR untuk saham, tolong dicermati nanti gak bisa dibendung, yaitu 15 titik KEK, kawasan ekonomi khusus. Nanti Kotra Metropolitan Bandung itu akan pindah. Oke Bu, satu di antaranya kan ke Pantura. Mangga Ibu rek takbir da program ieu mah jalan. Silahkan Ibu mau sekarang, punten Bu, rek ngacungkan Quran kia nggak bisa dibendung. Maka besok lusa Husein Sastra Negara itu mati. Pindah ke Kertajati. Maka akan terjadi perubahan pola hidup. Masyarakat yang tidak terbina akan tergerus. Siap Bu? Ke Pelabuhan Subang itu baru satu kawasan. Di 15 kawasan. Maka pasti gerakan Ghazul Fikri ini akan ikut membonceng gerakan pembangunan, terutama perubahan perilaku. Maka suatu saat tolong Ibu programkan ke daerah-daerah Pantura ini dalam tanda petik Islamnya misalkan semakin luntur, digempur habis-habisan. Maka perlu di situ dikuatkan pendidikan dan dakwah. Sampai saya sarankan di beberapa titik, sudah ada belum tentu dakwah dina mimbar ku Panturaan mah diterima. Ganti gerakanana, misalkan tadi Bu ku beas perelek dan sekolah gratis. Ku SDIT.
buat di daerah-daerah itu akan tergerus di masa depan. Ini 15 Bu, contoh gak bisa dibendung. Siap Bu? Jadi pami ibu rek meser engke tower, entong di kota Bandung wae geus loba tower. Jadi begitu turun di Bandara Kertajati, tower Sahams, Sahabat Amal Soleh 15 tingkat. Di itu luar biasa gerakan wakaf bangun kekuatan infrastruktur tanpa harus dakwah dina mimbar, tapi hadir di tengah masyarakat. Ini akan terjadi Bu. Nah itu contoh. Kan gak bisa sendirian, orang teh maka peryogi silaturahmi. Saling berbagi. Oke Bu? Contoh, batur mah apa rek jadi naon lembur urang. Urang lemburna teh apa? Batur mah arapal matak melian tanah marura. Kayak dijual mahal. Nah ada orang tara peduli ke daerah orang. Jadi kalakah peduli teh batur. Urang mah tara peduli lembur sorangan. Maka lembur sorangan dikuasai ku batur kakara ruas kakara loba protes. Nah maka 5 tahun yang akan datang 10 mereka mangges apa? Rek dikumahakeun lembur urang. Robah sekarang. Sok ibu siap Bu? Sok ayeuna ayakeun gerakan wakaf pengambil alihan lahan di Majalengka misalnya. Beli semua nu bade jalan tol Sumedang sampai kawasan Sumedang dan wilayah Jawa Barat misalkan Bu, meser ke urang. Halo? Siap? Jadi gerakan wakaf Quran lanjutkan, gerakan wakaf infrastruktur lanjutkan. Dibeli sahamna ku urang, maka itu contoh yang harus peduli. Matiasa gitu Bu. Hanya dengan kita berleha-leha. Dalam konteks Gozul Fikri itu selalu jadi kendaraan. Siap Bu? Asli ya? Nah tadi mah siap di awal mah semangat gitu. Dia mah siap gitu. Ingat Bu menyedihkan kia. Saprak diajak perang, loba alasan. Begitu awal mau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu hayu perang teh kumaha urang ke ditu. Urang meser tanah, urang babarengan. Cenah seueur-seueur. Bejeng-bejeng ngelawan Yahudi. Nah itu Bu ya, di antara contoh. Kemudian yang kedua, memperluas materi bahsul masail atau materi kajian. Dari yang sudah ada diperluas wawasannya, maka ini contoh bagus pintu masuk kajian seperti ini. Supaya kita apa Bu? Kita tidak hanya untuk memakmurkan bibit unggul, bagaimana teknologi tanaman agar tumbuh subur, tapi ingat ada hama. Maka bukan jelek bibit, bukan tidak unggul teknologi pertanian, tapi hama nah diantep. Hama wereng, hama kokod kan gitu Bu. Nah maka keseimbangan antara pilih bibit, pilih lahan, teknologi pertanian, pilih pupuk, jangan lupa ada hama yang juga harus dijaga. Itulah kuntum khairu ummah, maka materi diperluas, dikenalkan. Terutama bagi ibu yang punya anak cucu di masa yang akan datang. Pertarungannya akan lebih berat. Mari kita ajarkan kepada mereka. Perjuangan yang harus terus diemban. 3, nah ini yang tidak mudah. Kaderisasi ulama dan mujahid dakwah yang kompeten dan berkualitas. Apa Bu? Siap tempur en babak belur. Loba nu siap tempur teu siap babak belur. Maka ciptakan kita beasiswa bisi budak kurang alimun di kader ulama budak ikhwan loba. Sok ciptakan beasiswa. Contoh, ibu umat Islam harus punya ahli dokter misalkan. Ini mumpung ayah ibu, terutama dokter kandungan Bu. Maknya ngalahirkan rek alasan darurat wae ku dokter lalaki. Halo? Ciptakan dokter kandungan lalaki, kebanyakan lalaki wae kudu aya perempuan. Terkenalna teh dokter eta dewe dokter Joko, dokter Udin gitu kan populerna teh bu kitu.
Aya dokter Nelpi saurang contoh ungarek ngalahirkeun hayang we darurat. Ku ibu disakolakeun, sok ciptakeun dokter ahli ke depan supaya umat Islam tangguh fisikna. Siapkeun. Nyatu rek kumaha bisa ngapalkeun Quran, ngapalkeun sajud nyeri beuteu. Mencret, loba aratel, atuh Bu moal oge jadi ulama mujahidna oge kan kudu sehat. Kudu tangguh, maka kita siapkan dari sisi apa Bu? Gizinya. Siapkan pirantinya, perangkatna. Bisi budak urang can siap, aya budak batur nu siap. Tapi disukseskan oleh kita. Yang kita sebut dengan anak ideologis. Yaitu waladin solihin yad'ulah. Oh nikmat Bu, 10 tahun gaduh ahli tafsir. Di mana generasi saham. Ahli hadis, siap tempur, rek gelut make naon, make pistol, hayu dilamot. Rek make pedang, make helikopter, disiptakan 5 tahun 10 tahun akan datang. Ti mana ti ibu? Maka kebaikan ini. Punten bunya, dato seueur bab investasi masjid mah. Tapi investasi sekolah unggulan. Kesan sekolah Islam tekan bunan Bu? Gratisan, kaapal kan gratisan, ngajar lagi gratis. Tapi sekolah unggul nepi ka, waduh tah, siapa kalau bukan kita? Karena sekali lagi menjadikan ulama mujahid dakwah bukan simsalabim. Tidak semudah membalikan tangan, tapi ada proses yang demikian panjang dan harus sinergi. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang mau kapan lagi? Oke Bu. Kemudian saya ambil contoh Bu ya. Kami ini harus meneliti contoh Sahih Bukhari. Oke. Sahih Bukhari terbitan pertama tahun 1885 di India. Kemudian dikoleksi lengkap di Amerika. Bahkan saya harus melakukan penelitian ke Eropa. Pertanyaan anak, nah bet aya di negeri si bule. Sampai saya menangis pengajaran sholat ahasan dan bulugul marom ahasan tahun 75 itu ada di perpustakaan Chesterfield Irlandia. Berarti mereka peduli terhadap karya-karya yang dianggap berenergi, maka dipelajari. Tah nepi ka kitu biaya mereka. Lakukan penelitian komong kebu kaleden Bu tak ke Belanda targetkan. Catat. Urang diajar Sahih Muslim di Leiden Belanda. Terutama di perpustakaan E.J. Brill, di situ komplit karya-karya ti mana Bu? Aya nu ngadon berkeliling seluruh dunia. Maka ingin rujukan terlengkap ada di mereka, umat Islam jadi kaditu. Siap Bu liwat? Siapkan liwat ke orang ngontak Edgar Davids. Oke, jeung eta naon pemain Ajax Amsterdam, orang cek ngarah jadi gaiden siapkan jengkol. Tah Bu juga gitu, berarti serius. Keliling dunia dibiayaan, asruk-asrukan. Belajar tadi ke desa-desa, iya karakter desa iya kumaha, kudu ti mana asupna, kawin jeung anak kiai itu kan dilakukan. Berapa banyak biaya? Tari urang mah jol hoyong jadi, tapi tak peduli proses. Sadayana ge hoyong Bu. Tapi prosesnya kita terkadang tidak peduli. Kalau tidak kita sekali lagi siapa lagi? Kayak budak goreng dicarekan. Tuh balik budak teh gitu. Bodoh. Tuh bener gitu. Cek budak teh, eta emang mamah irah ngajar abdi. Irah mamah mere vitamin, abdi teh tunduh wae mamah di sekolah teh. Nah, da kurang dahar. Kajen daharna jeung gepuk. Gep kurupuk gitu kan. Jeung gepuk we hayo. Itu contoh. Nah kemudian barulah di situ akan lahir harapan kader. Da yang harapan oke mah Bu, ulama nage harus ulama yang tangguh. Sudah tidak peduli dunia. Resep kene mah ka dunia rentan. Untuk tadi teh akan diolo, barter akidah, prostitusi intelektual, pelacuran akademik terjadi. Kan tidak mudah menciptakan ulama yang tangguh tidak tergoda dunia. Ibu
Usada ibu ge cenah kuat digoda teh, ibu mah lain soleh, teu aya kesempatan. Nu disebut kuat mah justru aya kesempatanana teu kagoda. Ari kitu mah ibu kuat aya nu ngagoda, lain ge kuat. Nah ini akan dihadapi Bu. Tong beja-beja mumpung live streaming Bu ya. Saya juga pernah mendapatkan tawaran untuk ke KUM Iran. Begitu saya melakukan penelitian 15 tahun diskusi dengan tokoh-tokoh Syiah, datanglah tawaran. Satu, kalau Ustadz Amin merasa kekurangan rujukan. Yang kedua, mau riset lebih lama, lebih komplit, mereka akan membiayai full selama hidup saya di Iran. Sok hayang naon wae. Nu paling bahaya ya plus mut'ahna Kang Jan. Kan aya riset nama. Itu contoh berarti mereka serius. Kemudian saya mendapatkan tawaran untuk riset ke Belanda. Karena saya sedang meriset Sahih Bukhari. Mencari yang naskah asli. Mahtutoh, manuskrip, dan terbitan yang awal. Saya minta fotokopi tidak diizinkan harus datang ke Leiden dan ke Chicago Amerika. Karena komplit terbitan pertama sampai sekarang di Chicago komplit Sahih Bukhari. Halo Ibu Araya? Asli ya? Bungana nggak diajar ke Zulfikri. Nah jadi sekali lagi apa Bu? Mereka serius. Mereka all out. Bukan setengah hati. Untuk apa? Memurtadan kita. Kita ingin menjaga keluarga kita. Masyarakat kita berarti harus lebih serius. Kemudian jangan lupa Bu. Bahan bakar dakwah tak boleh terhenti. Punten pelajaran ya. Ari musuh gitu perjalanannya 100 km. Urangan 10 kilo jeung batuk-batuk mobil mau lagi kaudah gitu. Kan dibutuhkan ketangguhan bahan bakar. Mau dari mana lagi? Sinergi. Badan usaha. Sok ciptakeun. Saham kapayun bukan dari sekedar pengajian. Ke depan punya usaha bersama. Atau punya ruko kayak tuh di kawasan Sudirman. Begitu keluar di Bandara Soekarno-Hatta gitu kan. Galeri saham. Rukona wah coba buat. Nah geus teu kudu proposal derek ngaji. Amin Muhtar rek ngaos ka mana ke Belanda siapkeun pesawat jet ngelmenta ka saha. Ditemani kan gitu Bu. Ima begitu telepon ti Leiden lewat perahu wes nasadnya. Perahuna dayung wah teu uraha nepina. Ini timah 17 tahun balik ke imah 70 tahun. Kolot di jalan tuh Bu. Itu contoh. Berarti urusan ekonomi, urusan bahan bakar dakwah juga penting. Tetapi sekali lagi, mana mungkin bisa tercipta kalau tidak dibangun kesadaran berekonomi jama'i. Harus dilakukan kesadaran ekonomi kolektif. Yaitu bahu-membahu di antara kita bersama. Kemudian yang terakhir yang tak kalah penting networking. Jejaring. Ibu punya kenalan di berbagai lini jangan dianggap enteng. Ustaz cenah tara salat bae, tara salat mah manehna. Karena Nabi mengingatkan bahwa Allah akan menguatkan Islam birojulin fajirin. Innallaha yu'ayyidu hadadin birojulin fajirin. Allah menguatkan agama ini dengan laki-laki fajir. Keun kafirna keur manehanana. Sama seperti Abu Thalib. Kan Abu Thalib tetap pernah asup Islam, tapi keberadaan Abu Thalibnya itu memberikan saham perkembangan Islam. Di lemur ibu aya jelema nu mabok, diajak sholat hese da keur abok 2 oto. Tapi ku urang dihiap Bu, unggal panggih Bu diserian. Maka teu bisa asup ka urang minimal nitip lembaga urang pangjagakeun. Engke anu ganggu manehna nu ngegel. Padahal teu piraku say hello. Itu dilakukan oleh orang tua kita terutama di Persis. Beberapa aset aman. Pangalengan, kenapa bisa eksis? Itu mantan perman,
perman, tukang jagal, coba lamun teu kitu beak. Maka terkadang orang pajir bermanfaat kan kepajiranna mah ke mereka, tapi kepajirannya akan mengamankan kita. Siap Bu? Siap. Saya tutup kajian ini. Sekiranya kita belum bisa mengajak orang lain ke surga, maka perlambatlah dirinya masuk neraka karena ada kita. Mudah-mudahan walaupun kecil kiprah kita, tetapi paling tidak dapat menyelamatkan ribuan orang yang tanpa sadar tengah dijauhkan dari Islam melalui amal sederhana yang boleh jadi tidak pernah diapresiasi, tetapi besar pengaruhnya di masyarakat langit. Demikian Bapak Ibu, gambaran sederhana yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan nutrisi dan energi dalam upaya mengawal setiap langkah dakwah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, baik kekuatan diri dan keluarga maupun kekuatan bersama demi izzah Islam wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dapat banyak Bu materinya? Oh banyak apa? Ya luar biasa ya, ini elaborasi yang Ustaz Amin tadi sampaikan. Jadi sekarang sudah sedikit banyak gambaran mengenai apa itu Ghazul Fikir. Betul ya? Dapat gambaran Bu ya? Nah Ustadz ini sebelum ditutup nanti ada beberapa pertanyaan mungkin dari audiens ya. Tadi ya, ibu-ibu kalau mau nanya ya, boleh ya. Saya nggak akan pulang sebelum pertanyaan mencapai 1100. Ah tuh 1100. Ya karena nanti panitia akan jawab begitu. Iya. Boleh ya, itu ada udah ada grup daurah ya ibu-ibu, atau nanti ibu-ibu boleh langsung tunjuk tangan untuk melempar pertanyaannya. Saya kupas sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Al-Ustadz Amin. Jadi tadi udah disampaikan pemaknaan atau apa sih yang dimaksud dengan Ghazul Fikir ya. Terlebih dengan target dari Ghazul Fikir ini adalah tadi ada ifsadul akhlak ya tadi ya. Ada target untuk merusak akhlak di antara kita kaum muslimin. Kemudian ada menghancurkan pemikiran-pemikiran kaum muslimin. Kemudian ada yang namanya melarutkan kepribadian. Jadi kita udah banyak toleran, banyak dengan istilah tadi pluralis gitu ya. Itu salah satunya adalah contoh-contoh untuk melarutkan kepribadian. Kemudian ada yang namanya pemurtadan ya tadi ya. Secara langsung juga ternyata kita dihadapkan oleh hal ini. Hal ini dalam konteks Ghazul Fikir yang tadi Ustadz Amin udah sampaikan. Baik ibu-ibu, ada yang mau nanya? Kita akan langsung lempar pertanyaan. Wah udah nanya. Siap-siap hadiah terbaik untuk penanya terbaik ya. Boleh mic-nya dibantu teman-teman. Ini mic buat penanya. Ada berapa? Boleh angkat tangan yang mau nanya. 1, 2, 3. Ini termin pertama boleh. Untuk 4 orang, 1 lagi boleh? Ada? Nanti selain nanti kita kupas. Oh di grup ada. Oke 3 orang penanya. Cik. Silakan untuk siapa dulu nih? Ibu di belakang boleh. Udah mulai. Terima kasih bagi kepada Pak Ustadz. Sebutkan nama Bu, nama. Moderator atas waktunya. Nama saya Bu Hodijah dari Masjid Dawatul Haq. Ya, yang saya tanyakan Pak Ustadz ini yang bagian kedua yaitu tahimul fikroh ya, tahimul fikroh yaitu menghancurkan pemikiran, yaitu mengacaukan pemahaman kaum muslimin dengan memunculkan berbagai macam apa ini teh?
isme-isme yang asing dan bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, pertentangan. Dan seperti ateisme, pluralisme, dan itu liberalisme. Ya. Mungkin sekarang ya Pak Ustadz udah nyampe sekarang kan dari media-media, dari televisi itu pemikiran-pemikiran liberalisme itu sudah menghancurkan umat Islam gitu. Apalagi di medsos itu yang saya tanyakan itu udah masuk persis sekarang, udah termasuk ke bagian Ghazwul Fikri sekarang yang bagian kedua ini. Begitu saja Pak Ustadz. Baik, ditampung dulu Tad, sampai 3 ya. Oke, Ibu Khadijah tadi satu penanya, boleh pertanyaan berikutnya? Ibu yang di belakang boleh, mic-nya dibantu lagi. Terima kasih sebelumnya. Seperti yang tadi Ustadz harapkan. Boleh Sebutkan nama-nama. Nama saya Lia, Pak. Nama saya Lia dari Persisti Cimahi Selatan. Seperti yang tadi Ustadz harapkan, bahwa harus ada di jamiah kita disiapkan seorang perempuan yang akan menjadi perwakilan dewan, ya, sehingga nantinya bisa ya berargumentasi yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ini kejadiannya Ustadz 10 tahun yang lalu. Saya salah satu tim sukses dari perwakilan pada Pileg DPRD Cimahi. Saat itu saya sudah berusaha keras, tapi di antara rekan-rekan kami ada yang tidak setuju. Hanya karena apa? Satu ustadz dengan ustadz yang lainnya yang ada di Persis berbeda pendapat. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Kalau bagi saya hanya seorang anggota dewan, apa salahnya? Tapi bagi mereka, beberapa ustadz tidak boleh. Selama ada laki-laki, perempuan tidak boleh. Nah itu ya Ustadz. Jadi saya mohon Ustadz, kebetulan Dewan Hizbah kan, putuskan boleh atau tidak. Jadi tidak ada lagi perpecahan suara nantinya. Nah kemudian Ustadz, berhubungan dengan mau Ramadan, kebanyakan dari kalangan ibu-ibu baik dari RT maupun dari pengajian suka mengadakan botram. Terus terang saya bingung, ini memang disaring akan ada enggak gitu ya? Apa ini termasuk Ghazwul Fikri gitu ya? Terima kasih banyak. Oke, baik, udah 2 penanya, satu lagi boleh Ustaz Jejen. Siap. Terima kasih Ustadz Amin Muhtar atas penyampaian materinya. Saya jadi terinspirasi, tampaknya Daurah Dorin harus dihidupkan ya. Nanti menghadirkan berbagai komunitas ustadz, pendidik, pedagang gitu ya, termasuk kader-kader lain gitu. Karena di sini kita bisa berdiskusi dan bisa membangun ide dan gagasan. Yang pertama, saya mengapresiasi sekali bahasan pada siang ini. Cukup memang greget gitu ya, bagi yang menyimak. Ini memang kita harus berbuat apa seperti ini gitu. Dalam hal ini saya menyoroti satu, Ghazwul Fikri di bidang masalah pendidikan yang tidak kita sadari gitu. Dulu di Pejagalan konon Ustadz Abdul Rahman Al-Yarham menolak bantuan dari pemerintah. Sekarang seolah dari lembaga pendidikan itu menjadi menu utama bantuan itu. Karena memang yang digambarkan oleh Dinas Pendidikan atau Kemenag, semakin banyak santri, semakin banyak siswa, semakin banyak bantuan. Makanya sekarang kan di pesantren, di lembaga pendidikan itu kan sekarang gaya hidupnya tinggi-tinggi. Dulu yang kita tahu Ustadz ya, waktu di Pejagalan kita di 90-an gitu, yang bawa mobil itu kan Ustadz Abdul Qadir dari dari Rencaekek ya, si pasar itu gitu. Ustadz Ikin dengan mini yang warna biru gitu. Sekarang ini siswanya aja sudah bawa baleno sekarang ini santrinya gitu. Nah ini barangkali salah satunya persoalan di bidang pendidikan gitu ya. Nah ini kira-kira yang harus dibenahinya apa ini gitu. Termasuk di berbagai di lingkungan. Yang kedua gitu ya, sekarang ini sedang marak rumah tahfidz gitu. Termasuk Saham juga punya gagasan Ustaz. Cuman gagasan rumah tahfidz yang akan kita wujudkan rumah tahfidz plus. Kita ingin misalkan di 2 tahun ini anak-anak betul-betul misalkan bukan sekedar di tahfidznya tapi juga di sanadnya gitu, dia sanadnya kemana.
termasuk kita juga ingin memberikan kompetensi Ustaz, rencananya keahlian. Ini mereka di bidang apa nanti? Apa di bidang elektronik, otomotif gitu ya, termasuk di bidang-bidang usaha-usaha lainnya kayak menjahit gitu. Karena kita melihat kalau sekedar kita mendidik mereka di rumah tahfidz gitu ya, rumah tahfidz di mana-mana nanti jangan sampai menjadi booming gitu ya gitu, menjadi bom waktu. Mereka pada hafal Quran tapi tidak punya kompetensi. Nah, Saham punya gagasan. Kira-kira nih gagasan seperti ini bagaimana menurut Ustaz Amin gitu ya? Kita paling tidak di 2 tahun ini mereka terbangun kompetensinya gitu ya gitu. Jadi begitu mereka keluar dari rumah tahfidz, hafal Qurannya sudah jelas, mereka juga punya kompetensi. Misalkan jadi tukang jahit. Lagi kalau kita telusuri para nabi itu kan semuanya umal saja. Ada yang tukang kayu, tukang tani, nabi-nabi itu gitu ya, pil aswak itu gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, saya juga sepakat tadi tentang persoalan proses. Ini adalah krisis di kita, masalah proses. Gitu. Di kita ini kadang-kala tidak disadari, seolah-olah seperti bikin seperti bikin agar inginnya kaderisasi ini. Malam ini dibuat, subuh nanti jadi agar nggak giblek gitu. Apalagi dalam persoalan kaderisasi. Makanya kita berbicara di Saham bukan berbicara hari ini. Mungkin ini teman-teman dari Pajagalan, misalkan alumni gitu ya, sudah no problem urusan ibadah, geus palalin tersolat, geus gara rancang, sadar halus gitu. Gak ngepanter ngadalil. Tapi kita bagaimana gitu ya gitu, generasi-generasi yang akan datang ini yang kita siapkan. Nah makanya tentang persoalan proses ini gitu ya, kira-kira nih untuk program SAM sendiri gitu ya gitu. Ustaz Amin barangkali nanti bisa memberikan beberapa masukan gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya baik, terima kasih. Nih pertanyaannya luar biasa ya, antusiasme dari audiens ini. Ya. Oke, yang pertama, sampai saya bingung menjawabnya. Luar biasa. Luar biasa. Pertama tadi pertanyaan mengenai ini target dari Ghazul Fikir salah satunya menghancurkan pemikiran kita sebagai kaum muslimin. Nah, pandangan Ustadz sendiri, apakah di kondisi sekarang pemikiran atau konsep tahtimul fikrah ini udah masuk apa belum gitu kan? Nah, Ibu tadi yang saya sampaikan seperti lesbian muslimah, gay soleh itu justru penemuan di lapangan sudah menyebar. Jadi gigolo beriman. Nah berarti kan yang disasar ini ya saya kira untuk tingkat ibu mah ada pasti stabil, daya imunnya kuat karena daya aman, iman. Tapi bagi generasi kita yang sedang mencari jati diri kan, nah berarti begitu sekarang ibu mengetahui demikian, saya ingin Saham ini ibu-ibunya punya gerakan. Contoh, kalau sekarang pelacur bertakwa, ibu kan sebaliknya, pelacur sudah pasti masuk neraka. Mau pakai apa medianya? Batur mah sederhana bu, ngadamel meme di medsos, karena grup WhatsApp. Tar kudu make dalil dari dalil mah. Teu kudu pakai Quran sunnah tapi intisari dari prinsip penyimpangannya kita ungkap. Maka ada lomba membuat meme terbaik, Saham pasti akan masuk surga bigori hisab. Sok nang ngadamel, di-sharekeun. Sederhana bu, cuman cuplikan-cuplikan itu contoh. Ini nyata. Bukan konsep, justru di lapangan melalui buku. Dari mulai buku yang berat sampai buku ringan, buku milenial. Yang bahasa kita buku-buku how to. Buku-buku yang sifatnya motivasi. Di dalamnya sudah ada racun-racun demikian termasuk di parenting. Seakan-akan itu ti Islam. Padahal ti kafir. Contoh apa bu? Tidak boleh mengatakan tidak kepada anak, itu bukan konsep Islam. Islam sebaliknya harus seimbang antara iya dan tidak. Makanya putra Luqman diajarkan la tusyrik billah, usianya baru 5 tahun. Maka ini contoh, itu kurikulum sekuler di parenting masuk bu gitu. Nah jadi kita banyaklah bu lahan surganya untuk kiprah kita. Minimal orang lain sudah seperti itu, ibu bisa apa? Maka minimal anak kita, saudara kita terselamatkan karena kita peduli. Begitu di antara contoh. Oke, terakhir nih. Contoh kepelajaran sekolah. Datara atau ibu mah buku pelajaran incu, budak ditingali.
Contoh pelajaran agama dibaca naon we eusina. Pelajaran IPS datarat. Urang mah lebih peduli karena urusan material. Bab ongkos budak. Bukan itu jelek, bagus. Tapi ada yang lebih bahaya daripada urusan materi. Yaitu racun pemikiran dan hati di buku-buku pelajaran contoh. Siap Bu? Nah, nu kadua kita libatkan anak dan cucu kita sebagai mujahid sejak dini. Ibu nu ngademel konten, budak nu ngupload. Tahna sae, sok ku budak-budak urang mah lebih palalinter ngadisain, ku urang mah pan desain jadul. Budak urang mah pendekatannya lebih cemerlang. Itu kan bisa. Nah, disitulah tumbuh kepedulian, mari kita libatkan. Umat kita ini termasuk keluarga kita yang harus diketahui sejak dini. Begitu maksudnya Bu? Siap ya? Ya. Baik, yang kedua tadi ada pertanyaan mengenai kita harus concern di kultural, tapi ternyata concern di struktural. Iya. Gimana Tat? Lihat Bu, ada dua masalah yang saya sampaikan. Satu, Dewan Hizbah sudah punya keputusan. Satu, bahwa tidak boleh perempuan jadi anggota dewan sekiranya akan membidangi yang berkenaan dengan umum. Tetapi sekiranya menjadi anggota dewan untuk ngurus perempuan, ngurus anak, da mah tiasa ku si bapa eta mah da beda sentuhan. Saprak diurus ku bapa budak tina rinto jadi ramo. Nah, maka maksudnya itu Bu, itu satu catatan. Jadi sudah ada keputusannya Dewan Hizbah. Berarti ketika kita mau ngadewan teh, pastikan bidang kita yang betul-betul mengurus urusan perempuan, urusan anak. Dua, ya pelajaran. Gening urang wae can sepakat. Berarti ibu jangan pernah menyerah untuk terus meyakinkan. Cek bahasa kasarna, nu kieu mah urang ajak ngopi bareng. Ngobrolna penting tidak samakan dulu gitu. Sami teu penting tentang dewan teh. Bisi ternyata dewan teh pajarkeun nauk asin gitu. Kan teu nyambung. Oh berarti komunikasi. Tong menyerah. Komunikasi penting teu dewan. Cek didinya teu penting, cek di dia penting. Nah kan tidak bisa. Oh berarti terus. Nah itu contoh. Itulah yang tadi Sajajan ingatkan proses. Oke, dua. Bagi Anda yang berminat di bidangna, ulah program Tidagor. Begitu tos nyalon kakara silaturahmi. Jauh-jauh hari sampaikan bahwa kita punya tujuan minta dukungan. Jangan sampai nanti kita menjadi sokong jongklok. Naon lainnya milih ka urang teh nitah ancur. Maka sampaikan visi misi kita dalam tanda petik. Bagian dari proses jihad yang harus kita lakukan. Termasuk orang siap di cancel. Cek ketua PCT Bu, ayah ibu itu lebih halus. Alim pokoknya mah usah kudu pilih abdi tak tidak boleh. Inilah komunikasi untuk sekali lagi tafahum tercipta kesepahaman. Saya yakin esok lusa itu ada. Sukses demikian. Begitu. Oke. Terakhir. Ya satu lagi ini mengenai dunia pendidikan Tad. Jadi apa yang harus dibenahi di era sekarang? Terlebih tadi ada Ustaz Jajan masukkan konsep rumah tapi di kondisi sekarang, kemudian proses atau program-program yang memang diwacanakan salah-salah oleh Saham. Ya mengenai pendidikan. Lihat Bapak Ibu, saya mudah-mudahan fenomena ini bukan karena krisis, tetapi tantangan. Oke? Ibu kan tahu tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah? Ibu tahu tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah? Oke? Siap Bu? Siap. Nah ketika kita terpaksa menerima bantuan, nyandakna kudu kieu. Saya ulangi, kan tangan di atas lebih baik dari di bawah. Ketika kita terpaksa menerima bantuan, ngambilna kieu. Mulia kan? Nah jadi ngahuleng, kapan cek ibu tangan di atas lebih baik? Maksudnya apa? Nah Buya Nasir mengingatkan. Jadi itulah filosofi beliau, sekiranya kita terpaksa menerima bantuan, maka tangan ngambil di atas itu maksudnya jangan sampai kehilangan identitas.
Bukan tidak boleh menerima, tapi identitas kita, prinsip kita tak boleh tergade. Contoh apa? Saham. Suatu saat saham turun bantuan ti gubernur. Cek gubernur tong loba teh ngayakeun daurah. Cek saham mal bisa nur ka gubernur teh. Nah, berarti tidak merubah prinsip dan identitas. Nah, di kita khawatir menggerus. Maka pilihannya ketika tidak bisa menahan tergerus, lebih baik diganti sumber subsidinya, sadarkanlah umat. Maka umatlah yang akan memberikan subsidi sebagai stakeholder. Supaya sekolah tetap jalan, tetapi identitas tetap terjaga. Itulah yang dilakukan oleh gerakan lembaga zakat Kang Jen. Dengan sekolah-sekolah juara, mereka tidak mendapat bantuan karena sudah ada lumbung yang sesuai dengan kurikulum dan target. Bukan berarti kurikulum dari pemerintah diabaikan, tetapi di sinergi yang tidak merubah jati diri. Nah, itu pertama, yang mudah-mudahan ini masukan bagi kita semua. Dua, yang tak kalah penting, ini juga berkenaan dengan program yang tadi Ustaz Jajan sampaikan. Saya menganggap, Bu, bahwa yang namanya umat dakwah itu tidak satu segmen. Segmentasinya banyak. Kita mau garap semua silahkan. Tetapi ada yang lebih baik menggarap yang memang sedang tidak digarap oleh komunitas yang lain. Saya ambil contoh tahfidz. Saya bukan tidak setuju tahfidz, tapi outcome-nya yang hari ini belum dirasakan. Tahfidz di mana-mana, tapi imam masjid si kukut ke. Maka saya beri ijazah seperti di Ibnu Hajar, harus pulang ke daerah mengganti imam lama. Maka saya ambil proyek percontohan Maleer Kang Jet. Semua nanggus ku budak ngora, dari yang 30 juz, yang 15 juz, yang 10 juz. Generasi kolot sadar kabeh jadi makmum. Di urang sudah banyak tahfidz, tapi imam anggar kulhudai. Si kukut deui. Maka dalam tanda petik saya khawatir ada input, kekurangan output, nanti ada pengangguran para tahfidz. Dalam tanda petik karena lahan ngimamannya belum diberi oleh senior. Maka masih banyak lahan-lahan masjid yang semangat seperti di mall dan lain sebagainya. Ada kesadaran di rest area yang belum. Itu kita punten ajang promo saham ini dalam tanda petik seperti mengajar tahsin ke perusahaan. Ditawarkanlah ke rest area, ke mall yang butuh imam. Itu diantara contoh di outcome. Kemudian yang tak kalah penting melahirkan muadzin, terutama adzan awal. Kalau adzan awal aki-aki biasa. Tanda kemajuan daerah malmun adzan awalna ku budak ngora. Begitu sapraku aki-aki mah as-sholatu khairum minan naum, teu salat ge teu nanaon gitu. Maka mau bagaimana daerah itu bangkit? Adzan awal wae ku kolot. Maka saham saya ingin mengisi ceruk-ceruk yang belum digarap itu. Itu diantara yang perlu disampaikan untuk program tahfidz. Masih banyak peluang yang belum tersasar dengan lembaga-lembaga yang ada. Nah, terkecuali ke daerah. Bu, siap Bu? Ngesubsidi hafid? Mari kita coba ku program Ramadan Kang Jen. Jadi ini yang dimaksud oleh Nabi, konsep Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab lah yang pertama menggagas taraweh di jadwal. 30 juz itu imamnya berdua. Zaid bin Sabit dan Tamim Adari. Maka ke daerah kita kirim duaan selama Ramadan, misalkan 15 hari ewang. Sebagai bagian dari ajang untuk kiprah mereka. Nah, ini yang belum banyak tersentuh.
Maka saya mendorong program tahfidnya terus diberdayakan, tetapi program outputnya atau distribusi SDM-nya maka juga diperkuat karena ternyata peluangnya demikian banyak yang belum tergarap. Nah, mudah-mudahan dengan daurah-daurah yang akan datang, tadi Bu, daurah tentang anak jalanan, daurah tentang entrepreneur, dan saya memohon agar saham ini memperkuat media, Kang Jen. Maka bisa kita angkat ke permukaan beberapa sosok yang menginspirasi, walaupun cuman ngobrol 10 menit di jalan Sukaleueur, ngabuburit bersama saham, ngobrol 10 menit jelang maghrib, menginspirasi sambil punten Bu, sambil ngebagikan kolek. Maka saya berharap saham memperkuat media untuk PR. Karena saya yakin kiprah saham sudah demikian luar biasa, tetapi influencernya ini yang harus terus kita perkaya. Begitu Kang Jet? Terakhir, Ya. Ustaz Amin siap ya kita sama-sama membesarkan saham? Sim kuring mah tara pernah pilih lahan jihad. Ya. Bade dijadikan tadi pembina lamun bisa ngabina, bade dijadikan tadi pentil. Wah, sim kuring mah tidak akan pernah mundur dari peluang menggapai surga. Apalagi saya tahu gerakan saham ini luar biasa, yang tradisinya bagi saya luar biasa. Dan saya juga ucapkan terima kasih terutama ke Ustaz Jejen dan Reng-Rengan. Sekiranya ada yang bisa diambil dari pikiran dan kiprah saya, maka mudah-mudahan ini menjadi energi walaupun kecil untuk kemajuan kita bersama. Demikian yang bisa disampaikan.